Hai semuanya, pada kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang analisis unsur dan struktur puisi. Selamat menyaksikan. Menganalisis unsur dan struktur dalam puisi. Puisi merupakan suatu karya sastra tertulis di mana isinya merupakan ungkapan perasaan seseorang penyair dengan menggunakan bahasa yang indah dan isinya mengandung ungkapan kata-kata bermakna kiasan dan penyampaiannya disertai dengan rima, irama, larik, dan bait dengan gaya bahasa yang dipadatkan. Komponen penting dalam puisi yang pertama, menentukan suasana dalam puisi, yang kedua, menemukan tema puisi, dan yang ketiga, menemukan makna puisi. Yang pertama, menentukan suasana dalam puisi. Suasana adalah perasaan pembaca setelah membaca puisi atau menyimak pembacaan puisi, termasuk puisi yang telah dimusikalisasi. Misalnya, saat pembaca puisi membacakan puisi penuh semangat, maka pendengar juga akan merasakan suasana yang sama. Dalam sebuah puisi, pembaca dapat merasakan suasana puisi melalui pilihan kata atau diksi yang digunakan penyair di dalam puisi. Misalnya, saat membaca puisi yang menggambarkan kondisi alam, pembaca akan merasa damai. Yang kedua, menemukan tema puisi. Tema termasuk dalam struktur batin puisi. Setiap puisi pasti memiliki tema tertentu yang mungkin berbeda dan mungkin pula sama dengan puisi lainnya. Pemilihan tema merupakan langkah dasar penyair dalam menulis puisinya. Tema merupakan gagasan pokok penyair yang dituangkan dalam bait-bait puisinya. Tema berasal dari berbagai masalah atau peristiwa di sekitar kehidupan penyair. Tema puisi ada bermacam-macam, misalnya tema keagamaan, kenegaraan, kehidupan alam, lingkungan hidup, kemanusiaan, kisah kehidupan manusia, perjuangan, atau kritik sosial. Tema puisi bersifat khusus, berorientasi pada penyair, objektif, atau semua pembaca harus mempunyai penafsiran yang sama dan lugas atau tidak bermakna kias. Yang ketiga, menemukan makna puisi. Memahami sebuah puisi tentu sangat berbeda dengan memahami prosa. Agar dapat memahami isi puisi, Anda perlu memahami makna puisi. Makna atau isi puisi dapat dipahami dengan baik jika Anda mengerti kata-kata yang terkandung dalam puisi. Anda harus menafsirkan arti setiap kata dalam puisi tersebut. Kata-kata dalam puisi seiring bermakna konotasi atau bermakna kias. Makna puisi adalah isi yang tersirat dalam puisi. Menganalisis unsur pembangun puisi. Puisi tersusun atas struktur batin dan struktur fisik. Struktur fisik puisi terdiri atas baris-baris yang bersama-sama membangun bait-bait puisi. Struktur fisik ini merupakan media pengungkapan struktur batin puisi. Adapun unsur-unsur yang termasuk dalam struktur fisik puisi antara lain ada diksi, pengimajinasian, kata konkret, majas atau meliputi lambang dan kiasan, vertifikasi atau meliputi rima, ritme, dan metrum, tipografi, dan sarana retorika. Yang pertama, diksi dalam puisi. Puisi merupakan karya sastra dengan bentuk yang padat. Artinya, puisi ditulis dengan singkat dan tidak terlalu panjang. Oleh karena itu, pemilihan kata yang sesuai dan mengandung makna harus dilakukan. Pemilihan kata dilakukan dengan mempertimbangkan irama, nada, dan estetika atau keindahan bahasa. Pemilihan kata disebut diksi. Pada umumnya, kosakata yang digunakan untuk menulis puisi bersifat konotatif dan bersifat puitis. Perbendaharaan penyair sangat berperan dalam pemilihan kata. Yang pertama, marilah kita membahas tentang makna kias atau konotasi. Kata bermakna konotasi adalah kata yang mempunyai makna atau arti kiasan. Dalam kata bermakna konotasi, makna yang timbul bukan makna yang sebenarnya.
Kata bermakna konotasi banyak digunakan dalam puisi dengan tujuan untuk menambahkan kesan keindahan kata. Selanjutnya adalah simbol atau lambang. Simbol adalah bahasa kiasan yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu. Dalam menggambarkan sebuah benda, tak jarang penyair menggunakan lambang atau simbol. Penggunaan lambang atau simbol dalam puisi bertujuan untuk menambah nilai estetik puisi tersebut. Selanjutnya adalah persamaan bunyi atau rima. Sebuah puisi dapat menjadi harmonis apabila menggunakan kata-kata yang memiliki persamaan bunyi. Selanjutnya adalah imajinasi dalam puisi. Imaji merupakan unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia seperti imaji penglihatan, imaji suara, dan lain sebagainya. Penggunaan imaji bertujuan agar pembaca maupun pendengar dapat berimajinasi atau membayangkan bahkan merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat memperjelas pernyataan penyair dalam puisinya. Bisa melalui pengimajinasian, sesuatu yang digambarkan penyair dalam puisinya seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan juga dirasa oleh pembaca. Pengimajian menimbulkan 3 imaji, yaitu imaji visual, imaji auditif, dan imaji taktil. Selanjutnya adalah kata konkret dalam puisi. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret bersifat imajinatif sehingga memunculkan imaji. Kata konkret adalah kata-kata yang digunakan oleh penyair untuk menggambarkan suatu lukisan keadaan atau suasana batin dengan maksud untuk membangkitkan imaji pembaca. Dengan kata konkret, pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau keadaan yang dilukiskan penyair. Yang terakhir, yaitu rima atau ritme dalam puisi. Rima atau persajakan adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf-huruf atau kata-kata dalam larik dan bait atau persamaan bunyi dalam sebuah puisi. Keindahan sebuah puisi terdapat pada rima atau sajak bunyi di akhir baris sesuai pilihan kata yang digunakan. Baik, ini adalah salah satu contoh puisi dari salah satu sastrawan kita terdahulu, yakni karya Chairil Anwar yang berjudul Aku. Makna dari puisi Aku, karya Chairil Anwar ini menceritakan tentang perjuangan seseorang yang mempunyai semangat yang tinggi, yang tidak mengenal kata lelah, sakit, walaupun ia terluka. Dengan tekadnya yang kuat, ia terus berusaha untuk mencapai tujuannya tanpa memperdulikan banyaknya rintangan yang menghampiri. Demikianlah materi mengenai analisis struktur dan unsur dalam puisi. Cukup sekian dan terima kasih.